Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Ridwan pasti pada sehat keluarga ya. Di belakang saya teman-teman, akhirnya Jimret udah dicat dengan warna baru. Ya, walaupun warnanya kembali warna biru ya seperti sebelumnya. Tapi sebenarnya ini adalah masukan dari teman-teman semua. Yang mana waktu itu kalau kalian ingat, saya sempat minta masukan ya. Pilihan warnanya antara Hydro Blue seperti ini, kemudian ada British Racing Green dan juga Nardo Grey. Nah, akhirnya dari 3 pilihan warna tersebut ternyata cukup berimbang. Masing-masing juga ada kelebihannya dan juga kekurangan juga pastinya ya. Yang mana pada akhirnya juga, wah ini cukup berimbang nih. Kira-kira akhirnya pilih yang mana ya? Nah, setelah akhirnya juga diskusi dengan Mas Temi dari Java Paint dan juga dengan Belcoat Paints, akhirnya kita memilih Hydro Blue untuk diaplikasikan ke Jimret ini. Memang teman-teman, warna sebelumnya juga biru ya, cuma birunya itu agak lebih ke ijo-ijoan, kalau orang bilang kayak permen relaksa. Kalau Hydro Blue ini sebenarnya kita ngambil dari warna di Jeep JL dan juga yang ada di JB74. Kurang lebih birunya lebih seperti itu. Jadi birunya lebih pekat, lebih kuat. Sementara untuk metaliknya, dia itu juga nggak sebanyak waktu kemarin masih biru yang relaksa, teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang warna di Jimret ini, teman-teman, sebenarnya pasti juga udah banyak yang penasaran kenapa baru sekarang nih ya Jimret ini akhirnya ditongolin lagi di YouTube. Ya, sebenarnya udah jadi, udah beres di catnya dari beberapa bulan yang lalu. Kalau nggak salah dari Maret, Mei atau Juni itu udah beres. Cuma saat itu memang saya mulai fokusin untuk persiapan ICR 2024. Jadi kegiatan untuk yang lainnya dikurangin dulu untuk saya bisa lebih fokus lagi persiapan ASCR-nya. Itu dia makanya sekarang ini alhamdulillah udah selesai ASCR 2024-nya dan akhirnya baru kita bisa lanjutin lagi untuk ngasih liatin hasil dari Jimret ini. Nah, jadi kenapa Hydro Blue? Kenapa nggak yang Nardo Grey? Menurut saya juga, saya senang banget warnanya. British Racing Green juga oke banget, warna yang jadi favorit banget sekarang ini. Tapi warna biru ini dirasa yang paling masuk ke konsep Jimret yang arahnya itu lebih ke rally look ya, atau rally raid look. Dimana warnanya lebih rally, sederhananya seperti itu ketimbang warna abu-abu atau British Racing Green. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah kasih masukan Hydro Blue, tapi buat teman-teman yang kemarin juga kasih masukan untuk warna yang lainnya itu juga makasih banget udah ikutan partisipasi ya. Senang banget rasanya dapat banyak masukan dari kalian. Nah, lanjut teman-teman, untuk kita ngobrolin lebih jauh lagi untuk pengecatannya yang kemarin dilakukan di Java Paint, kita akan coba kembali lagi ke kemarin di mana waktu pas Mas Temi lagi ada waktu, kita sempat ngobrol dulu untuk ngetahuin lebih jauhnya ya, lebih detailnya teknis untuk proses pengecatan dari pas mulai awal masih ngeroknya teman-teman. Itu dia, makanya coba kita lihat dulu waktu kemarin lagi ngobrol sama Mas Temi. Nah, sekarang kita lagi bareng sama Mas Temi dari Java Paint Solution. Pas kebetulan Mas Temi juga tetangga ya jatuhnya ya. Iya. Jadi kita culik buat syuting di pagi ini ya. Pagi-pagi nih ya. Sekalian sarapan ya. Sekalian sarapan. Okay. Mas Temi cerita sedikit dong. Kemarin pas ngecat ulang ya Jimret ini kendalanya apa ya itu? Yang pertama sih mobilnya sebenarnya secara keseluruhan fisiknya kelihatannya bagus, cuman biasa detail-detailnya aja ya. Ada titik-titik karat sih. Titik-titik karat. Ya. Jadi kemungkinan pas penggantian atap ini juga ada yang waktu itu nggak bersih, jadinya ini ada beberapa bagian talang yang kita ganti. Jadinya disuntik sih sebenarnya, dipotong, disuntik karena kalau nggak mesti bongkar semuanya kan gitu. Oke. Jadi beberapa titik-titik yang kayak di sini juga keropos, diganti platnya. Awalnya sih itu aja sih. Yang paling parahnya di mana kemarin? Yang ada bagian dispang keliling, terus sama bagian bawah ya, dalam fender ini. Oh. Jadi bagian dispang bawah sama di dalam fender-fender ini keropos sih. Itu. Kurang lebih berarti bagian-bagian yang sering nampung air ya? Iya, yang sering nampung air sama yang bisa dibilang nggak bisa dikeringin aja ya. Jadi di balik sini kan nggak bisa kita keringin pakai tangan ya. Jadinya mungkin dia ngendap gitu kan. Dulunya kan di sini nih di balik ini kan ada dudukan buat
fender yang aslinya. Ya. Nah itu udah kita cabut sih. Oh. Jadi sebelumnya ada, udah kita cabut biar dia nggak nampung air lagi. Nggak nampung air lagi ya. Oke. Gitu. Ya bagian-bagian ngumpet yang kalau pas lagi ngeringin mobil tuh kita nggak bisa ngelap ya. Nggak bisa ngelap. Oke, Dan kadang habis dicuci, terus JJ taruh atau kita taruh, nah, dia kan biasanya ngendap tuh airnya. Kan. Kecuali habis itu jalan sih biasanya dia akan kering sendiri gitu kan. Oke. Iya iya. Oke. Beberapa mungkin bagian-bagian dalam sih, bagian deck itu ya. Yang lain sih nggak ada sih. Ya deck umum lah untuk tahun berapa nih, J? 95. Ya, 95 sih wajar lah kalau udah waktunya di ini ya, udah banyak di restore gitu. Lagi ya. Iya. Oke. Kendalanya seperti itu. Berarti sebenarnya kalau kita ngomongin di Jimny Katana gitu sebenarnya penyakit-penyakit kroposnya gitu ya di bagian-bagian itu ya umum ya di rata-rata dan sama gitu, J. Bagian sambungan bodi kayak misalnya di sini kan ini sebenarnya panel yang terpisah nih, J. Oke. Nah, di sini biasanya ada kropos tuh di situ. Jadi ada titik-titik kropos gitu. Jadi sambungan antara panel-panel bodinya yang sebenarnya ada silennya kan, tapi mungkin udah makan umur, silennya jadi udah pada lepas. Jadi air tuh udah nyelip-nyelip ke situ, air hujan ya kan. Oke. Nah, kemudian Mas Temi, kalau misalnya buat bahannya nih, materialnya nih, pengecatan dan lain-lainnya, ini berarti pakai apa aja nih di sini? Kita semua produknya kecuali dempul ya, karena nggak ada dari Belcoat. Dari mulai thinner bisa dibilang itu solventnya sampai ke clearnya semua dari Belcoat. Untuk pertamanya si epoksi primernya dari Belcoat ya yang ada anti karatnya. Jadi waktu mobil ini dikerok, kita kasih itu dulu kurang lebih didiemin selama 3 hari lah sambil lihat titik-titiknya. Kadang-kadang tuh ada setelah di epoksi itu baru kelihatan tuh ada titik-titik karat yang muncul. Jadi itu jangan sampai pas begitu udah epoksi buat primer ke cat itu masih ada gitu. Jadi dibersihin lagi. Makanya mungkin proses ketika mobil itu dikerok sama nggak dikerok ada waktunya yang berbeda di situ, J. Jadi dari awal dari situ, terus reducernya juga pakai Belcoat yang multipurpose dari Belcoat. Ya kelasnya udah hampir setara dengan kelas produk Eropa sih. Jadi kita juga yakin lah kalau mobil ini anti karate juga baik gitu loh. Iya. Gitu. Yang pasti kalau treatment anti karate itu pertama ya justru pas lagi primer ya. Iya, primer. Aplikasi primer tapi didiemin dulu berapa dari hari. Plat, karena takutnya begitu kita langsung naik ke epoksi yang buat surfacer buat cat, dia kadang nanti karatnya itu kalau belum bersih akan timbul gitu. Apalagi takutnya kalau ketutup dempul kan, nanti lama-lama ada titik lama-lama udah berapa lama, setahun atau berapa bulan dia akan ngelotok tuh si dempulnya gitu. Oke, iya. Dan selanjutnya untuk base coatnya sendiri sekarang dari AXT nih, produknya baru dari mereka. AXT? Ya pilihan warnanya tuh puluhan ribu ya, itu udah ya produk. Jadi kita kalau sekarang mau cari color code dari brand apa aja, Jepang atau dari Eropa, mereka udah punya. Ini sendiri dari Amerika kan, base colornya dari Jeep, dari referensinya dari Jeep Wrangler JL kemarin. Jadi Hydro Blue. Nah, tapi ini diproduksi oleh AXT. Jadi ini yang AXT punya Hydro Blue-nya seperti ini gitu. Yang JJ pilih juga gitu. Ini berarti nih kalau buat orang awam nih ya Mas Temi ya. Kalau misalnya kita mau warnanya emang custom spesifik, misalnya contohnya dari apa, itu caranya mereka untuk bisa menghasilkan warna itunya gimana tuh? Jadi setiap warna color code punya formula aja. Nanti biasanya dari masing-masing brand, misalnya juga si AXT mungkin nanti kalau ada kita akan keluarin dari formulanya dia. Jadi formula catnya nanti akan misalnya dari blue-nya, misalnya di blue 25 gram atau itu pokoknya nanti akan dirinci tuh sampai jadi warna seperti ini gitu. Misalnya mungkin dari ada 7 base coat yang disatukan gitu, atau ada makin banyak warna atau makin banyak dia gunain siralik atau metalik, itu biasanya mempengaruhi harga. Jadi itu di breakdown dulu ya biar tahu setiap warnanya ini kadarnya berapa ini gitu ya. Dan terdiri dari berapa base coat gitu. Jadi kalau misalnya makin banyak dia makin kompleks kan berarti kan dia akan lebih, dan aplikasinya juga mungkin akan lebih sulit ya buat painternya ya, karena kita setiap mau spray tuh harus menyamakan gitu, kayak misalnya metaliknya tuh biar bisa rata gitu satu mobil gitu. Biar nggak belang ya. Gitu sih, J. Untuk clearnya sendiri ini
produk terbaik dari Belkot 2100 HS. Ya, ini selama ini ini produk terbaiknya dari Belkot. Oke, clear yang 2100 HS nih bisa digunain di mobil saya yang lain. Iya, itu betul, ya sebelumnya kan juga pakai ini, dan emang clearnya sih so far sih emang memuaskan banget sih. Iya, memuaskan, dan mudah-mudahan ini juga bisa bertahan. Paling cepat sih dalam 2 tahun sih ya, kurang lebih kayak gini. Paling nggak ada efeknya tuh kalau kita kena jamur aja sih, atau kotor ya. Tapi kalau misalnya di clear bersihin itunya sih kurang lebih di mobil saya sendiri aman sih, J. Oke, iya. Wah, menarik banget teman-teman. Jadi kurang lebih sih sebenarnya sih di Jimrate ini utamanya itu kemarin juga emang mau nyegerin atau nyahatin lagi ya body-bodinya yang udah pada kropos, karena kayak Mas Temi bilang juga tadi, di Jimny Gen 2 apa Katana itu ada beberapa bagian yang emang jadi penyakit normalnya ya. Betul. Udah pada kropos segala macam, dan memang ini udah saatnya giliran Jimrate nih yang di opname. Sekaligus juga aja jadi ya akhirnya kita aplikasiin ulang buat catnya pakai Hydro Blue nih, kombinasi antara produk dari Belkot dan juga AXT ya. Iya, betul. Oke, mungkin ada satu yang kelewat nih masalah tadi pengelasan. Beberapa di tahun 2000 ke bawah, beberapa Katana tuh masalah ini karet body atau jadi karet bodinya kebetulan ini kemarin kita ganti baru, dan di situ juga biar bodinya tuh lebih seger lagi, dirinya jadi lebih enak lagi ya. Kayak aslinya lagi, karena beberapa Katana tuh banyak kan kalau kita lihat capek gitu, kelihatan miring kanan kiri atau depan belakang. Itu biasanya karet bodinya bukan karena karet bodinya rusak ya, cuman dudukannya yang udah keropos. Gitu. Iya. Itu juga sempat ngobrol juga sama beberapa teman-teman kita kan, kalau kita ngomong masalah kayak bodi yang udah capek tuh jangan langsung sepenuhnya nyalahin si karetnya ya. Misalnya body mountingnya, karena mungkin ternyata karetnya tuh masih tebel, masih sehat gitu. Tapi dudukan si body mountingnya udah misalnya kropos jadi agak turun. Atau enggak dia udah ada mungkin pernah kena benturan jadi dia miring gitu. Itu juga mungkin salah satunya di bengkel tuh kenapa dibikin juga floornya yang benar-benar di waterpass ya, kurang lebih untuk ngukur mobil-mobil yang kayak gini. Jadi kalau bisa tuh mobilnya berdirinya enak dan kita ngukurnya juga bener gitu. Lebih bisa proper ya. Ya, setuju sih. Oke. Wah, senang banget sih teman-teman. Akhirnya udah tampilan baru, udah siap juga buat diajak jalan-jalan. Tetap pakai off-road juga, nggak cuma di garasi atau ke mall aja, tetap gitu. Jadi ya kalian tungguin aja nanti ya mobil ini mulai kita pakai jalan muter lagi. Yang pasti thank you Mas Temi, udah diculik sama-sama di pagi ini, padahal tetangga. Terima kasih udah percayain kita juga untuk ngerjain proyek-proyek dari JJ ya. Pasti aman. Thank you. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk proses pengecatannya sampai akhirnya udah kembali baru lagi, kembali seger lagi dengan warna Hydro Blue dari Belkot Paints ini. Nah teman-teman, ada satu bagian lagi yang juga udah digarap di Jimrate. Kalau teman-teman ingat sebenarnya Jimrate ini prosesnya dari awal sebelum modifikasi adalah penyegaran dulu, penyehatan dulu. Walaupun belum benar-benar semuanya langsung digarap ya, karena juga baiknya itu adalah satu persatu kita lihat skala prioritasnya mana yang udah benar-benar harus diganti yang lebih baru, yang seger, mana yang boleh dibilang masih bisa antaran aja. Karena kalau emang dari awal langsung semuanya dihajar ganti baru, juga akhirnya budgetnya bisa jadi ngebengkak teman-teman. Nah sekarang jadi di balik kap mesin ini sama di dalam juga ada bagian-bagiannya yang sekarang juga udah disegerin, karena ini kaitannya juga supaya kita pakai Jimny atau pakai Katana itu hari-harinya bisa lebih tenang. Nggak gampang mogok, nggak gampang tiba-tiba ada kendala dengan aksesorisnya atau fungsi-fungsi utamanya, kayak misalnya lampu, klakson, atau bagian lain. Dan ini sangat penting banget, yaitu adalah untuk electrical atau perkabelannya. Jadi kalau teman-teman follow Instagram saya sempat bilang kalau misalnya stiker ini, OD Workshop ini adalah bengkel milik sahabat saya yang kita udah main 20 tahun lebih bareng,
Dan dari dulu dia hobi banget yang namanya ngoprek Jimny. Sampai saya dan teman-teman di komunitas saya, tim kita bilang gitu ke dia, "Lo nggak mau coba buka bengkel aja? Ini bener-bener talenta lo yang sayang ya kalau cuma dipakai untuk kebutuhan pribadi." Karena hobi dia adalah ngoprek Jimny, terutama bagian mesin dan juga elektrikalnya. Sampai-sampai makanya kalau banyak pada DM misalnya di Instagram saya, konsultasi nanya kira-kira kalau mau ngerapiin kabel Jimny yang kaitannya dengan elektrikal dan mesin, saya sering ngasih rekomendasinya ke bengkel OD Workshop itu. Dan nama ownernya dari bengkel itu adalah Mas Odang, sahabat saya. Dia udah datang ke sini, hari ini saya culik biar teman-teman juga bisa kenal. Halo Sob. Gimana kabar? Aman Sob. Aman. Kita basa-basi ya, jadi bisa ya nanya kabar dulu ya. Iya makanya. Padahal juga hampir tiap hari ngobrol. Cuma emang Mas Odang ini teman-teman, boleh dibilang kayaknya lo jarang ya gua kerjain di depan kamera ya. Jarang sih. Padahal kita juga. Iya, padahal kita udah main off-road, main Jimny itu ya 20 tahun ya? Udah lumayan lama. Ya lumayan lama sih. Banget sih. Lama sih 20 tahun. 2004 lah 2004, ya. iya. 20 tahun sekarang. 20 iya, tahun, makanya. Aduh. Jadi Mas Odang teman-teman sekarang ngebuat bengkel di daerah Cinere. Di mana? Autopart Pasar Segarnya. Di Autopart. Di lantai 2. Dia jadi naik aja ke atas. Habis naik ke kiri itu udah sampai di situ. Langsung sampai ketemu. Oh, ini dia OD Workshop betul. di lantai 2. Gede lah, ada pamfletnya. Kelihatan ada banner. Ada banner. Kalau pamflet kecil. Iya, salah. Kalau pamflet kecil. Yang ada orang pas datang, mana ya Mas Odang ya? Oh, ternyata pamflet kecil. Lain kali kalau kayak gitu mesti bawa teropong ke sana. Biar kelihatan pamfletnya. Maaf teman-teman, jadi kemana-mana. Bercanda dikit. Jadi saya senang sekali teman-teman, akhirnya Mas Odang ini boleh dibilang bisa kontribusiin ilmunya, talentanya, hobinya dia buat ngoprek perjimnian itu ke umum. Siap. Dari dulu kan hobi ngoprek buat lo sendiri kan? Siap, iya. Jadi salah satunya sekarang nggak cuma Jimret ya teman-teman, Vitara saya atau misalnya Verosa, Kandas juga sama dimasukin juga ke sana. Tapi kalau hari ini kita akan bahas Jimret ya. Jimret. Mungkin kita coba lihat dulu ya, boleh. di balik mesin ya. Boleh. Kita buka dulu. Oke. Kita buka. Wah. Yes teman-teman, udah seger lagi. Jadi nggak cuma bagian catnya aja, tapi juga untuk perkabelannya kita rapiin juga di Jimret. Nah Dang, kalau ngomongin Katana atau Jimny generasi 2 kayak gini, sebenarnya penyakitnya apa aja sih yang mungkin kaitannya dengan electrical nih, perkabelan? Electrical ya sebenarnya kalau mau dibilang sih awet-awet aja kalau electrical ya gitu. Cuma kan banyak minusnya tuh. Nggak ada ya, selain kalau ini udah berapa tahun nih? Mobil tahun 95. Ini 95. Ya udah hampir 30 tahun lah ya. Ya itu udah ya banyak yang udah getas atau apa gitu loh. Jadi itu di rekon lagi, terus karena barunya juga waktu itu cari kita susah ya barangnya ya. Kabel set, body ya, kabel set. Wiring harnessnya susah. Akhirnya putusin untuk beli kabel yang second gitu, yang masih bagus. Sesuai tahunnya, yang power steering, yang AC. Karena ada yang Katana tuh kan ada yang Blitz, ada yang GX, ada yang DX, itu kabelnya beda-beda Sob. Oh beda-beda. Gitu. Jadi yang power steering dia nggak ada nggak kompatibel sama power steering lah, bisa tapi sayang nggak kepake idle up power steeringnya itu nggak kepake gitu. Nah kalau ini kan masih ada idle up power steeringnya masih ada semua. Terus kita rekon lagi, terus ya pakai isolasi yang gini nih, ini kan biasa buat dipakai di motor-motor ya Sob ya. Jadi kalau lu off-road kotor kena tanah, tinggal lu semprot pakai steam, lu udah langsung lontok tanahnya gitu Sob. Oh ini biasanya dipakai nih yang solasi gini nih buat di motor ya? Di motor-motor gitu. Jadi ya moge-moge lah sih sebenarnya. Oh, moge-moge biasa. Bukan. Oke. Iya. Ya minim kedua minim relay kan. Relay nggak ada, relay starter, relay
relay AC, relay AC mah ada, relay starter, relay klakson, relay lampu itu kan nggak ada. Nah ini ini di sini semua. Jadi dibikinin ada buat ininya lagi nih, buat relaynya. Buat relay boxnya lagi. Nah ini kan ada nih, buat taruh di sini nih. Oh iya. Ada keterangannya juga nih dibikinin sama Mas Odang. Ya. Jadi relaynya buat lampu deket, lampu jauh, fog lamp, untuk klakson sama start nih. Starter ya. Oke. X ini apa nih? X ini belum kepake. Karena nggak ada relaynya. Tapi kalau lu mau pasang extra fan Karimun atau apa ini bisa kepake. Bisa kepake. Oke. Karena ini relay gede nih, sob gitu. Relay gede ya. Jadi ini relay box yang lo bikin ini di sini nih, Dang. Ini sebenarnya aslinya dia relaynya ada, tapi posisinya kepencar-pencar atau gimana? Nggak ada ya. Jadi ditambahin relay. Memang dan ditambahin relay. Digabung jadi satu sini. Kan biasanya kalau yang ini kan gampangnya kan tinggal ngejumper dari kabel aslinya ngegantung gitu di sini, relaynya starter juga ngegantung di mana. Ini gue kumpulin di sini semua. Gitu. Jadi ini nggak di jumper ya. Nggak jumper. Perintilan elektrikalnya itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat nih dari pengalamannya, banyak kayak mobil tuh yang suka orang tuh biar gampang tuh di jumper ya gitu. Betul, ya. Itu sebenarnya bikin apa sih permasalahan dari ngejumper kabel gitu? Biasanya putus tengah, terus males dikupas kabelnya, harus ngupas kabel keseluruhan utama ini ya. Keseluruhan itu, habis itu ntar ya orang gampangnya dari sini misalkan yang mati lampu apa gitu, masanya nggak ada, kita tarik kabel massa aja tinggal tarik bodi gitu, udah selesai gitu. Tapi kan jadinya kabelnya semerawut ya, nggak jadi utuh lah gitu semuanya. Gitu sih sob. Dan kalau kita ngejumper kabel itu resikonya tuh seperti apa misalnya? Korsleting bisa, terus ya untungnya sih kita kan setiap mobil kan ada relay ya, ada sekring ya pasti ya gitu. Nah sekring itu kan untuk prevent terjadinya kabel kebakar karena diputuskan dia dari sekring itu kan. Nah cuman kalau si rumah sekringnya udah nggak bener juga, itu kan juga mempengaruhi kalau korslet ya bisa jadi kebakar gitu. Rumah sekringnya angus meleleh, jadi kabelnya kayak ibaratnya nggak ada sikringnya karena udah ketemu tuh kabelnya satu sama lain, kobong, jadi mobilnya banyak yang kayak gitu. Berarti kurang lebih sih salah satu penyakit nih ya Dang ya, kayak misalnya kalau dari teman-teman pada ada yang suka ngalamin, tiba-tiba dia lagi jalan tuh mati-mati sendiri, tiba-tiba ada konsleting atau rumah sikringnya kebakar, angus, itu bisa jadi salah satu penyebabnya kabel-kabel jumperan itu. Bisa, sangat bisa gitu loh. Ya kalau udah tua kan udah pasti kabel ada umurnya gitu, apalagi mobil bekas ya banjir atau sering dipakai off-road, sering dipakai nyelup-nyelup, ada air nyusup ke dalam tembaga kabelnya, sela-selanya itu udah pasti dia akan korosi tuh di situ. Putuslah di tengah, habis itu ngejumper gitu. Jadi nggak dirunut bener gitu ya, nggak diurut bener ya. Jadi ambil jalan pintasnya. Betul, nggak disolder, nggak disolasi bakar, nggak di apa gitu. Jadi main di puntir-puntir aja gitu. Nah itu sih agak bahaya ya, nggak rekomen lah gitu. Iya. Itu dia juga mungkin kenapa kayak kalau minimal kayak di dunia pergimian atau perkatanaan gitu, sering kan banyak nih teman-teman yang suka nanya, sebenarnya keuntungan ngambil dari katana yang tahun muda apa sih gitu. Kan kita kan sama-sama juga suka nyampein nih, salah satunya kan body kan, kondisi body biasanya paling utama. Tapi selain itu kondisi perkabelan ya, kabel body yang semestinya dengan masih nggak terlalu setua yang tahun 90-an, mestinya kondisinya kan lebih ini kan lebih bagus, biasanya lebih grass ya. Dan sekarang kan kabel set katana gini kan gampang-gampang susah ya? Sob? Per hari ini gue belum nemu sih. Ini. Kalau ada sih udah gue nyari sebenarnya buat stok. Kalau berapa tahun yang lalu tuh masih online-nya kita masih nemu ya? Masih nemu. Kabel set kalau yang depan tuh paling berapaan tuh terakhir kan?
Terakhir udah wah fantastis Oh, lah udah harganya fantastis sih, ya. Udah kayak intinya udah ini gue lebih murah nih bikin kayak gini nih luar dalam segala macam ngerekon lebih murah daripada lu beli baru depan belakang. Set. Oke. Tapi Gitu. emang untuk pekerjaannya memang lebih makan waktu karena kita harus Betul. bikin dulu ya. Harus Ngerangkai dulu ya. kabelnya dulu segala macam. Ketimbang beli yang udah jadi dari SGP-nya, SGP, betul. yang udah tinggal set gitu ya. Oke. Nah, itu juga kabel set SGP itu sebenarnya bukan kabel Katana GX Sob gitu. Oh, sebenarnya. oke. Itu sebenarnya kabel Katana Blitz. Oh, kabel Katana Blitz. Jadi kalau yang power steering itu nggak dapet nih rangkaian kabel untuk ke power steeringnya nggak dapet. Karena kalau Blitz gitu. kan dia nggak power steering ya. Betul, jadinya ya, nggak ada ini ya. Sama kayak DX ya dia ya. Betul. Oke, bukan yang Corolla tapi ya? Bukan yang Corolla ya? Bukan. Terus sama kabel AC ini nggak ada yang jual sebenarnya. Jadi kabel AC kan yang ini nih gitu. Oke. Pasti SGP nggak ada yang jual. SGP itu cuma jual dia kabel luar sama kabel dalam aja. Oke. Tapi dia nggak ada untuk kabel AC ya? nggak ada gitu. Oke. Jadi kalau AC itu mau nggak mau ya bisa ke bengkel AC rekan apa yang lain itu buat kabelnya dicek dibenerin semua. Dibener ya, gitu. perlu dirangkai ulang apa gimana. Betul. Tapi yang jelas nggak ada yang jadinya Nggak ya. ada yang jadi, nggak ada yang SGP-nya. baru grace tuh nggak ada. Oke. Gitu. Iya. Itu untuk perkabelan setnya teman-teman. Nah, Dang, lanjut lagi tadi untuk yang relay-nya ya. Relay dan juga sikringnya ini. Selain di luar sini, ada ubahan yang untuk di bagian dalam mobil nggak? Dalam sih ya gue kasih keluaran aslinya ada, tapi banyak yang nggak tahu. Jadi buat keluaran 12 volt positif sama negatif itu buat ke kontak. Jadi kan lu pasang banyak beberapa ada dashcam segala macam kan. Nah itu gue ngejam biasanya kan orang ngekat langsung dari kunci kontak aja kan. Langsung potong situ ngejumper dipuntir-puntir. Enggak, sebenarnya kabel Katana itu dalamnya itu udah ada memang buat output buat aksesorisnya 12 volt gitu. Jadi justru mestinya ngambilnya dari situ ya? Ngambilnya dari situ harusnya gitu. Oke, ya. Kalau yang kecil-kecil masih bisa ya kayak head unit, kayak dashcam, segala macam itu masih bisa. Cuman kalau udah aksesoris yang kayak lampu, segala, ya itu nggak bisa, wattnya kegedean gitu. Oke, buat yang kecil-kecil ya? Buat yang kecil-kecil. Buat yang kecil-kecil. Ya mau masang apa namanya, ya apapun lah yang kecil-kecil lah. Lampu-lampuan gitu. Lampu-lampuan tuh bisa ya yang kecil ya. Oke. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi Jimret upgrade-nya selain untuk perkabelannya dirapiin, tampilan bodinya sekarang udah fresh dengan warna Hydro Blue ini, tapi sebenarnya ada satu lagi yang juga dimodifikasi, yaitu bagian kaca samping ini teman-teman. Kita pakai blind panel seperti ini supaya lebih nguatin lagi aksen rally raid look-nya ya, dimana kebanyakan itu dibikin modelnya jadi sewarna dengan body. Ini bisa kalian pesan di teman saya, Welly, yang ada di Malang. Cek aja Instagramnya. Tapi ini nggak cuma sekedar panel blind aja seperti ini, tapi bisa juga dibuka, teman-teman. Dan ini berlaku untuk kanan dan juga kiri. Nih, kita coba buka ya. Wah. Udah ada di sini loh. Maaf Mas, lagi butuh privasi. Ini kayaknya kayak gue mau order makanan apa minuman gitu ya. Mau pesan apa? Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini juga bisa dikunci dan kalian bisa pesan mau kanan kiri atau sebelah aja juga bisa nih. Tinggal dibikin sewarna sama body aja. Dang, paling segitu dulu kita video kali ini. Thank you banget. Thank you, thank you buat lo, buat Ode Workshop, buat Mas Temi, Java Pen juga thank you. Belkor Pen juga terima kasih banyak udah bikin Jimret jadi makin seger nih. Apalagi dengan sekarang perkabelannya udah lo rapiin gini, buat kita pakai hariannya bisa lebih tenang ya, nggak dikit-dikit was-was karena takut mogok ada bagian-bagiannya yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga ya bisa bermanfaat buat kalian semua yang mungkin punya Jimny atau Katana ataupun yang baru mau beli ya lagi hunting-hunting gitu.
Nah, buat Ode Workshop kalian juga bisa cek Instagramnya di sini untuk juga kontak dengan Mas Odang. Silahkan aja yang mau konsultasi atau mau langsung bawa mobilnya ke bengkelnya. Sip, thank you sekali lagi, Dang. Thank you, Sob. Oke. Yo. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak. Ya, masuk air. Ya udah, kita belikan.